Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin mengkaji hadis ya, syarah hadis. Insyaallah di kesempatan kali ini kita mulai mengkaji hadis-hadis dari Sahih Bukhari dulu ya. Dengan mengambil tema ya, kitab-kitab tertentu mana yang kita bahas lebih dulu. Ya, insya Allah saya memilih untuk membahas Kitabul Ilmi ya. Karena melihat kandungan yang terkait dengan keilmuan ya, karena kita semua bergerak ya dalam bidang keilmuan, dalam bidang keilmuan Islam ya. Di sini kita akan belajar ya bagaimana keutamaannya ma'adab dan manhaj-manhajnya ya, yang sudah disusun oleh Imam Bukhari ya di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Karena sangat banyak sekali hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu. Kalau dijumlah dengan pengulangan itu sekitar 7.000-an ya, 7.000-an hadis. Ya, kalau tidak dengan pengulangan itu ada sekitar 4.000 hadis Sahih Bukhari ini. Ini sudah selesai sudah. Sahih Bukhari Pak, kita ngambil dari Kitabul Ilmi, Fathul Bari ya, syarahnya insyaallah. Karena dalam Sahih Bukhari ini banyak hadis-hadis yang diulang tetapi ditempatkan di bab yang berbeda ya, dalam kitab yang berbeda, juga dengan pengambilan faidah-faidahnya yang beragam. Ya juga riwayat-riwayat yang beliau kemukakan yang bervariasi ya, walaupun matan hadisnya sama, tapi kadang dari sisi redaksi pun ada bervariasi juga ya. Misalnya kita hadis tentang niat itu kan disebutkan dalam Sahih Bukhari sebanyak 7 kali ya di berbagai tempat. Ya baik Bapak sekalian, kita mulai masuk ke Kitabul Ilmi. Ya nanti insya Allah kita selingi ya, mungkin nanti satu kali pertemuan dalam sebulan karena kita insya Allah rutin bisa mengkaji syarah lain, khususnya berkaitan tentang syarah hadis-hadis hukum. Kita ambil secara fokus hadis yang ditulis berkaitan dengan hukum-hukum. Itu misalnya Bulughul Maram ya, dengan syarahnya ya, diantaranya misalnya bisa kita gunakan syarah yang populer yaitu Subulus Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi
Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi ya. Bab keutamaan ilmu wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan khabir, maha mengetahui atau maha mengabarkan. Qaulihi azza wa jalla dan firman Allah azza wa jalla, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Surah Toha ayat 114. Baik, kita mulai syarahnya. Ada yang siap baca? Nah, coba Ustaz. Ada, kami. Bismillah. Qauluhu kitabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilm. Babu fadli ilmi. Hakadha fi riwayatil asliyi wa karimatin wa Fi riwayatil asili. asili. Oh. Fi riwayatil asili wa karimatin wa ghairihima. Wa fi riwayatin abi ibir Jangan taqdim. ditanwinkan dia mudah. Fi riwayati abi Zarin. Oh ya. Wa fi riwayati abi dzir taqdim. Zarin. Dzarrin. Oh, abi dzarrin. Abi dzarrin takdimin. Takdimu. Oh ya, takdimul basmalati. Takdimul basmalati. Qad qaddamna taujihan. Taujiha dzalika fi kitabil iman. Fi kitabil imani. Faidatun. Enggak, masih ada itu walaisa. Oh iya, apa? Walaisa fi riwayatil mustamli. Walaisa fi riwayatil mustamli lafdu babin wala fi riwayati rafiqihi lafdu kitabil ilmi. Faidah. Qala al-qadi Abu Bakrin ibnu al-Arabi bada al-musnifu bin nadri fi fadlil ilmi qablan bin nazari. Oh, bin nazari. Masdar dari nazara yang juru. Bada al-musannifu bin nadhari fi fadlil ilmi qablan nadhari fi haqiqatihi. Wa dzalika la li'tiqadihi annahu fi nihayatil wuduhi fala yahtaju ila ta'rif. Tanwin kan aja enggak ada alif. Oh, ila ta'rifin. Au li'anna an-nadhara fi haqa'iqi. Ada fi huruf jar. Oh, bukan ghairu musarrif. Dia di mudhaf. Kalau mudhaf jadi gugur ininya. Ah, nah. Ghairu musarrif. Fi haqa'iqil asya'i laisa fi Maza ya? Laisa fi fannil kitabi. Wa kulli minal wa kullun di tanwin. Oh ya. Wa kullun minal qadrini zahirun. Kullun ini ada perbedaan tulisan ya. Kalau di kitab saya yang saya pegang, kitab cetaknya itu wa kullun minal udraini. Kalau di sini wa kullun min qadraini ya. Jadi ada perbedaan huruf. Nanti kita jelasin. Qadraini kalau di kitab saya minal udraini. Wa
kullun minal qadraini dhahirun li'anna al-Bukhari lam Ya, Al-Bukhari ya ada. li'anna al-Bukhariya lam yadha' kitabahu lihududil haqaiqi wa tusawwiruha. Masdar itu, masdar. Oh, masdar. Wa tas Apa masdarnya? Itu wazan tafa'ala. tafa'ala tasawwuriha. Ya. Tasawwuriha. Bal huwa jarrun ala Jarin. Bal huwa jarin ala usalibil arabi. Bukan. Ini jama dari uslub itu. Ya, jama dari uslub ya. Iya, asalibil arabi al-qadimati. Fa innahum yabda'una bifadilatil matlubi lil tashwiqi ilaihi idza kanat tashwiqi alif lam syamsiyah. Lil tashwiqi ilaihi idza kanat haqiqatihi. Nah, haqiqati jadi apa haqiqati? Itu ada kanat. Kanat haqiqatuhu. Isim kanat. Haqiqatuhu. Nah, maksyufatan khabar kana itu. Maksyufatan ma'lumatan. Wa qad ankara benar ya? Wa qad ankara Ibnul Arabi fi syarhi Tirmidzi ala man tasadda li ta'rifil ilmi wa qala huwa abyanu. Sim tabdil. Huwa abyanu min an yubayyana. Oh, yubayyana. An yubayyana. Kul tahu. Ini yang berbicara ya kultu lah masa kultu. Oh ya itu. Kultu wa hadhihi tariqatul Ghazali wa syaikhihi al-imani anna al-ilma la yuhaddu li wuduhihi au li usrihi. Ya, alhamdulillah. Lumayan. Ustaz tanya Ustaz. Ya, Ustaz bahwa jari Ustaz. Laisa jaru Ustaz. Jarin ini isim fa'il dari jaro. Jaro yajri. Tapi jarin itu tanwin iwad, tanwin pengganti dari iya, asalnya ada ya, jari. Itu namanya tanwin iwad, Pak. Kalau uanya selaku apa Ustaz? Bukan mubtada Ustaz. Iya, dia di sini marfu. Kasrah di situ bukan tanda majrur. Oh ya. Dia akhirnya ada huruf ya dibuang. Oh ya. Jadi hubalu huwa jarirnya khobar dari huwa. Ya, dia marfu ya, marfu, tanda marfunya doma muqaddarah alal ya, di atas ya, ya-nya diganti oleh tanwin. Gitu. Tanwin ya, dibuang Ustaz ya. Nah. Sekian Ustaz. Qauluhu perkataannya. Nah, ini siapa yang menulis Fathul Bari ini? Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, ahli hadis. Jadi ini dua-duanya dalam kitab ini ahli hadis ya, Imam Bukhari ya, Imamul Muhaddisin. Begitu juga Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kita belajar hadis langsung dari imamnya. Ya, dua imam sekaligus. Jadi Imam Ibnu Hajar yang mensyarahnya. Ya, dan syarah ini cukup lama ya, beliau menulis itu sekitar kalau tidak salah 16 tahun ya. Masya Allah. Jadi tidak sembarangan ya beliau menulis syarah ini. Di bidang hadis. Tidak ada lagi syarah yang lebih baik ya, lebih bagus daripada syarah Bukhari ini, syarah Sahih Bukhari ini selain daripada Ibnu Hajar.
Walaupun banyak syarah-syarah lain, tapi Ibnu Hajar juga mengumpulkan juga mendiskusikan, menelaah juga syarah-syarah sebelum beliau. Ya. Makanya Imam Syaukani itu ketika ditanya, kenapa engkau tidak menulis syarah Sahih Bukhari? Ya, yang Imam Syaukani itu ya yang mensyarah Muntakol Akhbar ya dalam kitab Nailul Autar. Kata beliau, la hijrata ba'dal fathi. Jadi menggunakan ini hadis, tidak ada hijrah setelah al-fathi ya. Al-fathi di situ maksudnya adalah Fathul Bari ya. Tidak ada hijrah setelah Fathul Bari ini yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ya rahimahullah mengatakan qauluhu, perkataannya, maksudnya perkataan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ini ya, Kitabul Ilmi. Ini judulnya, Kitab Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, babu fadlil ilmi. Ya, tentu di bawah atau di dalam kitab itu ada bab-bab ya. Setiap pembahasan itu disebut kitabul ilmi, sebelumnya kitabul badil wahyi, kitabul imani, lalu kitabul ilmi. Ya, di dalam kitab itu ada bab-babnya. Di dalam bab turunannya ada pasal ya, pasal-pasal. Bab keutamaan ilmu, ya hakaza fi riwayatil asili wa karimatin wa ghairihima, ya begitulah dalam riwayat asili. Ya, ini Sahih Bukhari ini diriwayatkan dari berbagai jalur. Ya, dari berbagai riwayat. Dan Ibnu Hajar ini beliau membandingkan ketika mensyarah itu, membandingkan dari riwayat yang berbeda-beda ya untuk ketika menetapkan suatu nas ya, suatu teks beliau bandingkan. Nah, beliau ditulis ya beliau menulis tentang riwayatnya dari mana jalur-jalur, karena dari Ibnu Hajar itu sampai ke Imam Bukhari dengan berbagai riwayat-riwayat. Nah, beliau terangkan di awal tuh di mukadimah kitab. Itu bisa ditelaah sendiri ya. Nah, dalam riwayat asili dan karimah ini juga perawinya, riwayat asili dan karimah, dan selain keduanya, maksudnya dengan redaksi Kitabul Ilmi Bismillahirrahmanirrahim, berarti mendahulukan Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi dulu, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati Abi Dzar, sedangkan, nah ini ada sedikit perbedaan dalam riwayat Abi Dzar. Dalam riwayat Abi Dzar, taqdimul basmalah, mendahulukan basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Ilmi. Jadi ada perbedaan susunan. Wa qad qaddamna tawjih dzalika fi Kitabil Imani, sungguh telah kami jelaskan telah lalu ya penjelasan hal itu pada Kitabul Iman. Jadi kitab yang sebelumnya itu sudah beliau jelaskan, jadi tidak diulang lagi. Walaysa fi riwayatil mustamli, nah ini perawi yang lain lagi. Dan tidak ada di dalam riwayat mustamli lafzu bab, tidak ada kata bab. Wala fi riwayati rafiqihi, dan tidak juga dalam riwayat temannya. Ya, lafzu kitabil ilmi. Tidak ada lafaz kitabul ilmi. Gitu. Faidah. Jadi ada faidah dulu. Ini baru membahas judul ya. Jadi Imam Bukhari itu ketika menuliskan judul, misalnya Kitabul Ilmi, lalu ada ayatnya apa yang berkaitan gitu ya. Wa qaulillahi. Ini judulnya. Jadi ini judul yang ditulis oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari sangat cerdas dalam membuat judul-judul ya. Makanya
judul-judul yang dibuat Imam Bukhari itu kalau nanti berkaitan dengan hukum-hukum ya fikih, itu menjadi kesimpulan fikihnya sendiri gitu ya. Jadi kesimpulan fikihnya. Makanya dikatakan fiqhul Bukhari fi tarajumi. Fikih Imam Bukhari itu ada pada tarjamah, maksudnya judul-judul yang beliau buat. Ya, yang terkadang banyak beliau mempunyai pilihan sendiri ya yang berbeda misalnya dengan madhab-madhab yang lain. Beda dengan madhab Syafi'i misalnya. Faidah, suatu faidah. Qala al-Qadhi Abu Bakrin ibn al-Arabi. Ya, al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi ini ulama di madhab Malik. Beliau juga memberi syarah ya terhadap Sahih Bukhari, dan yang terkenal karya beliau itu tentang tafsir Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Bada al-musannifu bin nazari fi fadlil ilmi. Ya, musannif maksudnya Imam Bukhari penulis ya memulai dengan melihat maksudnya membahas ya tentang keutamaan ilmu qabla nazari fi haqiqatihi, sebelum ya membahas tentang hakikat ilmu. Ya kan? Karena kan judul besarnya kan Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Nah, sebelum membahas tentang hakikat ilmu itu, ya beliau membahas tentang keutamaannya dulu. Makanya kan bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Ya, wadzalika li'tiqadihi, hal itu karena keyakinannya annahu fi nihayatil wuduh, ya bahwa ya dia itu maksudnya ilmu itu sangat jelas, ya bahkan jelasnya itu pada puncaknya nihaya, sangat jelas. Fala yahtaju ila ta'rifin, ya maka tidak perlu kepada definisi, ya tidak butuh kepada definisi. Nah ini nanti ada perbedaan ulama ya dalam membahas tentang ilmu, ini khususnya di pembahasan ilmu ushul fikih. Apakah ilmu itu dihasilkan secara daruri ataukah secara nazari? Daruri tanpa perlu pengamatan, nazari perlu pengamatan. Sehingga kalau daruri itu tidak perlu didefinisikan. Kalau nazari perlu didefinisikan ilmu itu apa gitu. Ya awli anna nazar, atau karena nazar melihat ya mengamati fi haqaiqil asya'i, ya dalam hakikat-hakikat segala sesuatu, laisa fi fanil kitabi, bukan termasuk fannya kitab ini, ya bukan merupakan konsentrasi ya dari bidang keilmuan yang ada di kitab ini, karena ini kan membahas syarah hadis ya, jadi tidak kemudian mendefinisikan setiap yang disebutkan di kitab ini, ya, tidak. Ya, wa kullu minal qadra ini ya, atau di teks lain ya di kitab saya misalnya ini minal udrain. Ya. Begitu. Setiap masing-masing dari setiap perkiraan, berarti kalau qadrain ya, atau uzrain berarti uzur, dari dua uzur atau alasan. Ya kan? Dua alasan itu. Jadi tadi yang pertama, kenapa Imam Bukhari tidak mendefinisikan tentang ilmu? Ya, yang pertama adalah karena itu ilmu sendiri itu sudah jelas, tidak butuh kepada definisi. Yang kedua memang bukan wilayahnya kitab ini membahas definisi berbagai hal. Nah, kedua-dua alasan itu atau kedua-dua perkiraan itu adalah zahir, jelas. Li'anna al-Bukhari lam yada' kitabahu, karena Imam Bukhari tidak meletakkan kitabnya ini
Lihududil haqaiqi untuk mendefinisikan ya had jama hudud itu bisa diartikan definisi. Mendefinisikan hakikat-hakikat wa tasawwuriha dan tasawwurnya. Tasawwur itu tasawwur itu istilah dalam ilmu mantik ya, dalam ilmu logika ya, dia maknanya adalah mengetahui satuan ya, kata gitu, mufrodat. Untuk mengetahui mufrodat, mengetahui hakikat sesuatu itu ya itu kan dengan definisi. Makanya yang paling inti, yang paling penting yang dibahas dalam ilmu mantik itu kan dua. Satu tasawur itu memahami ya satuan hakikat satuan kata. Ya, dan untuk memahaminya, untuk mendapatkan tasawur itu dengan didefinisikan, maka menjadi jelas perkara itu. Ya, yang kedua tasdik, disebut dengan tasdik. Kalau tasdik itu nisbat, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya, dan untuk mengetahui kebenaran menisbatkan sesuatu kepada yang lain ya adalah dengan hujah, argumentasi. Jadi tasawur ya, dan tasawurnya memahami hakikat suatu kata gitu ya. Bal huwa jarin, tetapi dia berjalan ya ala asalibil arabil qadimah, ya di atas uslub gaya orang-orang Arab terdahulu. Fa innahum yabda'una bi fadilati al-matlub. Ya, beliau mereka memulai dengan keutamaan yang menjadi sesuatu yang akan dibahas, matlub, yang akan dicari, yang akan dibahas. Matlub ya. Karena ilmu itu adalah ketika dibahas dia disebut matlub ya. Ketika belum dibahas ya, misalnya orang membuat pernyataan tapi belum dibahas ya, belum dikaji, itu hanya dakwah saja, hanya klaim saja. Tapi kalau sudah dibuktikan, ada pembuktian secara ilmiah, dalam proses pembuktiannya dia disebut matlub. Ketika sudah menjadi hasil ya, itu disebut dengan natijah ya, dan natijahnya hasilnya. Makanya dalil, pengertian apa dalil itu pengertiannya? Ada yang tahu pengertian dalil? Dalil dasar pokok saja. Yang sudah belajar ilmu ushul fikih itu selalu di awal dibahas tentang definisi dalil. Apa definisi dari dalil? Dalil itu definisinya ma yutawassalu bihi bi sahihin nazari fihi ila matlubin khobari. Oh, matlubi itu. Ya. Jadi ma yutawassalu ya apa yang sampai dengannya dengan dalil itu bi sahihin nazari fihi dengan benarnya pengamatan terhadap dalil itu ila matlubin khobari, kepada apa yang matlub yang dicari itu. Ya, yang bentuknya khobari, berbentuk pernyataan. Yaitu ya bifadilatil matlub. Jadi sebelum membahas tentang ilmu, dibahas dulu keutamaannya. Membahas keutamaannya untuk apa? Litasywik ilaihi, agar merasa rindu kepadanya. Artinya penasaran, rindu ingin tahu. Jadi kalau sudah diberikan keutamaan kan terdorong orang itu ingin mengetahuinya. Idza kanat haqiqatuhu maksyufatan ma'lumatan, apabila hakikatnya itu tersingkap dan diketahui. Wa qad ankara Ibnul Arabi fi syarhi Tirmidzi. Imam Ibnul Arabi mengingkari dalam syarah Tirmidzi, syarah Sunan Tirmidzi, alaman tasadda li ta'rifil ilmi, pada orang yang
memberikan perhatian untuk mendefinisikan ilmu. Ya, jadi tadi karena ilmu itu adalah suatu yang sangat jelas, tidak perlu didefinisikan, jadi diingkari untuk apa mendefinisikan ilmu katanya. Qala wa huwa abyan min an yubayyan. Lebih jelas daripada apa? Lebih jelas ya daripada untuk dijelaskan. Ya, jadi sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Ya, qultu aku katakan, kata Ibnu Hajar. Ya, jadi Ibnu Hajar itu dalam syarahnya beliau mengemukakan pendapat para ulama ya adalah yang mensyarah tentang Sahih Bukhari, kemudian beliau memberikan pandangan beliau sendiri. Wa hadhihi tariqatul Ghazali, ini adalah metode Imam Al-Ghazali wa syaikhihi Al-Imam dan syekhnya yaitu Al-Imam. Siapa gurunya Imam Ghazali, siapa yang dimaksud dengan syekhnya di sini? Syafi'i. Oh, jauh-jauh atau Pak Syafi'i. Enggak tahu Ustaz. Yang lain barangkali? Gurunya Oh, Imam dua ini Ustaz. Ya betul. Ya saya sering bahas kalau saya sedang membahas usul fikih itu. Oh, bisa. Saya jelaskan silsilah ya dari ilmu usul fikih itu. Karena ini para ahli ilmu usul fikih, ilmu fikih ya. Itu tidak mungkin Ibnu Hajar melupakan para ulama sebelumnya. Ibnu Hajar selalu mengemukakan para ulama-ulama sebelumnya. Ini adalah metode Imam Ghazali. Metode dalam apa? Di dalam memahami ilmu tadi itu. Ya, dan juga Imam Abul Ma'ali, ya, Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Yang penulis kitab Waraqat itu usul fikih yang sempat kita bahas itu adalah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali kan karya-karya beliau juga dalam ilmu usul fikih ya yang paling bagus, paling terkenal Al-Mustasfa ya. Walaupun setelahnya beliau pernah menulis usul fikih kitab Al-Manhul Imam Ghazali itu, dan beliau juga sangat menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ya kan? Ketiga kitab beliau itu ya Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Wasit yang kemudian diteruskan ya Imam Ar-Rafi'i lalu Imam An-Nawawi. Ya, jadi apa metode Imam Ghazali dan syekhnya itu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, annal ilma la yuhaddu, bahwa ilmu itu tidak didefinisikan, liwuduhi, karena jelasnya ya jelasnya, awli usri, atau karena sulit untuk didefinisikan ilmu itu. Ya, atau karena sulit. Nah, sedangkan ulama lain kalau tidak salah Imam Fakhruddin ya Ar-Razi ya, yang beliau memilih bahwa ilmu itu bisa didefinisikan. Makanya kalau didefinisikan, apa definisi dari ilmu itu? Para ulama menyebutkan definisi ilmu itu idraku ma huwa alaihi idrokan jaziman. Di antaranya itu definisinya. Jadi mengetahui yang hakikat, yang semestinya ya dari sesuatu itu dengan pengetahuan yang yakin. Itu definisi ilmu secara hakikatnya ya. Wa qaulu, dan perkataannya wa qaulillahi ya. Atau juga wa qaulullahi, jadi menggunakan domah. Azza wa jalla dobatnahu fil usul, kami telah
menguatkannya ya, mendobatnahu menguatkannya di dalam usul, maksudnya teks asalnya ya, wallahu alam, birofi dengan marfu adfan ala kitab ya, sebagai atop kepada kitab. Berarti kalau dibaca wa qaulu marfu itu atop ke kitabu. Karena sebelumnya kan kitabul ilmi. Babu fadlil ilmi wa qaulu. Ya, gitu. Au alal istinab, atau dia sebagai istinab. Bisa juga ini wawunya wawu istinab, sehingga kalau istinab qaulunya apa? Mubtada. Ya, kalau istinab qaulunya mubtada. Jadi kadang Imam Ibnu Hajar juga membahas tentang irobnya ya. Tentang masalah irobnya. Qauluhu ya, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Kila fi tafsiriha, dikatakan dalam tafsirnya, yarfa'illahu al-mu'minal alima. Allah mengangkat orang beriman yang alim, yang memiliki ilmu, alal mu'mini ghairil alimi, terhadap orang beriman yang tidak berilmu. Waraf'atud darajati tadulu alal fadli. Ya, tingginya mengangkat derajat itu menunjukkan kepada keutamaan. Idzil muradu, ya, karena itu di sini li ta'lil fungsinya. Jadi karena yang dimaksud dengannya adalah kasratus sawabi, banyaknya pahala. Wa biha tartafi'ul darajat, dengannya derajat itu menjadi tinggi. Wa rafa'atuha tashmalul ma'nawiyata fid dunya bi uluwil manzilati wa husnis syaiti. Dan apa makna mengangkat ya derajat orang beriman itu? Pertama secara maknawiyah, ya, secara maknawiyah di dunia ini dengan tingginya kedudukan dan bagusnya martabatnya, gitu ya. Wal hissiyah, dan yang kedua juga diangkat itu dari segi hissiyah, secara fisik, yaitu dengan fil akhirah, di akhirat, dengan apa? Bi uluwil manzilati fil jannah, dengan tingginya kedudukan di surga. Berarti dia surganya, posisi surganya itu tinggi. Orang yang berilmu, orang beriman yang berilmu ini. Ya kan? Gitu. Maka ini harus menjadi dorongan kita untuk terus belajar, jangan pernah berhenti, insyaallah, selama Allah memberikan kesempatan ya. Fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, Nafi bin Abdul Haris, dari Nafi bin Abdul Haris Al-Khuzai, ya, wa kana amil Umar ala Makkah, amil Umar, pegawai ya Umar ala Makkah, maksudnya gubernur ya, gubernur Makkah. Annahu laqiyahu bi Uspan, bahwa beliau menemuinya di Uspan. Uspan nama sebuah kota, tempat. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, man istahlabta, siapa yang engkau akan pilih sebagai pengganti ya. Faqal, maka beliau menjawab, Umar menjawab, bukan Umar, gubernur itu ya, istahlabtu Ibnu Abza, aku memilih mewakilkan Ibnu Azza maula lana, dia seorang maula, mantan budak bagi kita. Faqala Umar, istahlabta maula, apakah engkau mengangkat mantan budak? Qala, lalu apa alasan dari gubernur Makkah ini? Dia mengatakan, innahu qari'un li kitabillah, karena dia itu adalah qari. Kalau disebut qari di zaman sahabat itu tidak hanya yang pandai baca Quran, tapi juga paham. Ya, jadi qari itu bisa juga maknanya di zaman sahabat itu ya faqih, orang yang paham terhadap kitab Allah. Tidak hanya sebatas kalau di zaman kita qari hanya pembaca saja, ya, ahli qiraat ya, tapi dia nggak paham isinya. Nah, itu di zaman sahabat qari itu adalah yang hafal Quran, yang paham isi kitab Allah itu. Ya, qari'un li kitabillah alimun bil faraid, dan dia memahami, bahkan dikuatkan lagi dengan alim ya, mengetahui, punya ilmu tentang faraid. Faraid di sini
bisa dimaknai secara umum, yaitu hukum-hukum. Tidak hanya faraid dalam bidang ilmu waris ya. Faqala Umar, maka Umar di sini menegaskan amma inna nabiyakum. Ya, ketahuilah ya bahwa sungguhnya nabi kalian qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum wa yada'u bihi akharin, dan merendahkan dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang lain. Ya, jadi Al-Qur'an kan tentu adalah ilmu yang paling tinggi ya yang Allah berikan. Sehingga siapa yang mempelajari kitab Allah, termasuk juga sunnah ya sebagai penjelasan dari kitab Allah ini, Allah akan angkat derajatnya. Artinya Allah mengangkat derajat dengan ilmu itu, bagaimana dalam ayat. Dan orang akan direndahkan oleh Allah ketika orang itu menjauh dari ilmu. Jadi majunya peradaban itu pasti dengan ilmu. Itu wa an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam fi qouli ta'ala narfa'u darajatin man nasya. Ya, kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki, ya qala bil ilmi. Ya, dia menafsirkan bil ilmi. Jadi Allah mengangkat derajat itu dengan ilmu. Maka kalau kita ingin terangkat derajatnya menjadi masyarakat yang maju ya, maka kita harus mempelajari ilmu yang utama adalah ilmu syariat yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah yang sudah Allah turunkan sebagai wahyu. Begitu ya, kita baru bahas begitu. Mudah-mudahan ada banyak faedah yang kita bisa dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan ini ya saja. Apabila Allah memberi kebaikan. Dikembalikan dulu ke MC. Baik, jazakallah khairan Ustadz ala syarhika atas penjelasannya. Insyaallah semoga kita bisa memahami dengan baik dan juga mengambil faedah-faedah yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Baik, ya ikhwah, tafadhalu, apabila ada yang bertanya kepada Ustadz, persilahkan. Ustaz, kitabnya apa kitab apa saja nih, Ustaz? Fathul Bari, Pak. Oh, Fathul Bari. Oh. Iya. Fathul Bari lumayan tebal, Pak. Ada di saya juga ada berapa jilid ya? Sekitar ada 20-an ya, 20 jilidan. PDF-nya aja atau misalnya mau dicetak ya bisa jilid 1 dulu misalnya. Satu jilid yang sedang dikaji ini jilid 1. Sedang dikaji Kitabul Ilmi aja dulu misalnya, Bu. Itu yang dikaji. Jilid berapa itu, Ustaz? Kalau jilid 1, Bu. Oh, mohon. Karena kan sebelumnya ada Kitab Badil Wahyu, terus Kitab Badil Wahyu, Kitab Iman, lalu Kitab Ilmi itu yang ketiga. Satu jilid berapa halaman, Ustaz? Satu jilid di sini 600 lebih, lebih. Ya Allah. Beda penerbit, beda ini lagi ya, Ustaz ya? Beda halaman. Beda halaman. Tapi dari segi isi mah insya Allah aman ya, Ustaz ya? Iya, makanya kan kalau ada perbedaan-perbedaan dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Makanya tadi dari riwayat ini begini, dari riwayat ini begini. Terus juga dalam Fathul Barinya sendiri kan bisa jadi ada perbedaan redaksi. Karena beda penerbit tuh biasanya beda yang mentahkiknya. Dari manuskripnya. Sehingga terkadang ada perbedaan redaksi. Kalau yang sekarang kita bahas, Tat, penerbitnya siapa, Tat? Di sini ada 2. Kalau di PDF itu yang di PDF ya, yang tadi kita tampilkan, penerbit Darussalam Riyadh. Darussalam. Ya, kalau yang saya pegang, yang saya punya, Dar Abi Hayyan. Justru dengan adanya perbedaan penerbit itu bisa kita bisa membandingkan sebetulnya.
Makanya tadi kan di PDF tertulis kodroin, ya di kitab yang saya pegang ini udroin. Itu bisa saling Melengkapi dan gitu ya. maknanya juga kan tidak jauh gitu ya, masih nyambung. Iya, iya. Kalau penggalan kitabnya sendiri yang nggak PDF ada Ustaz gitu Ustaz? Dijual Ustaz? Ya rata-rata kalau yang menjual kitab mah Sepaket lengkap, gitu ya. Pak. Oh, satu paket. Satu paket, nggak ada yang menjual jilid satu jilid. Jilid. Ayo. Nggak Ustaz. ada, biasanya nggak ada. Kalau terjemahnya mungkin bisa Ustadz ya, per jilid Terjemahannya gitu. kayaknya ada. Iya. Terjemahannya kayaknya bisa beli jilidan. Jadi kita Kalau bahas kan terjemahnya bisa. kitabnya, bukan terjemahnya. Sambil dibaca gitu kan. Iya. Aduh. Kamsaman Ya Ustaz? biarin atuh Pak Imran beli we satu paket. Ya paling berapa? Sekitar sejutaan. Berapa? 1 juta mungkin ya. Oh, Total itu Tat. Itu seketanya aja ke Ustadz Pais tuh yang jual kitab. Mais. Dan nanti kita rekomendasikan kalau mau beli kitab nih ke Ustadz Pais aja. Oh, Mana? Faiz Ustadz Pais jualan. hadir. Hadir, tak ada. Pais Promosi ya tuh. Pais maujud Pak Win, Ustaz? Maujud Pak. Maujud, alhamdulillah. Jadi bisa ditanyakan. Kitabnya Kang Faiz. Ada Bu. Nanti bisa dicek ada Bu. Ada? Ada. Harus satu paket belinya? Iya Bu. Iya. Satu set. Tapi biasanya di pameran ada yang satuan, di obral ada. Tapi jarang sih kalau di pameran. Lagian